Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh matematika kelas 7 SMP. Dalam video ini, kita akan mempelajari materi bab 1 tentang bilangan bulat, khususnya tentang operasi bilangan bulat part 1. Materi yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan dengan alat bantu. Perhatikan permasalahan berikut. Dalam kegiatan PBB atau peraturan baris berbaris, ada aba-aba perintah bergerak. Misalnya aba-aba 3 langkah ke depan jalan, artinya bergerak maju 3 langkah ke depan. Maju diberi tanda positif atau plus. Atau aba-aba 2 langkah ke belakang jalan, artinya bergerak mundur 2 langkah ke arah berlawanan. Mundur diberi tanda negatif atau minus. Bagaimana cara penulisan pernyataan tersebut dengan sistem matematika? Alternatif penyelesaian dari kasus tersebut dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Apabila bilangan positif, anak panah menunjuk ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangan negatif, anak panah menunjuk ke arah kiri. Diingat baik-baik ya, bila positif ke kanan, bila negatif ke kiri. Aba-aba yang pertama yaitu 3 langkah ke depan, artinya maju 3 langkah. Dituliskan plus 3, sehingga kita berawal dari angka 0 ini. Karena positif, 3 berarti jalannya ke kanan sebanyak 3 langkah. Berhenti di sini. Kemudian aba-aba yang kedua yaitu 2 langkah ke belakang. Artinya mundur 2 langkah, dituliskannya negatif 2 karena mundur berarti langkah dari angka 3 ini mundur sebanyak 2 langkah. Berhenti di angka positif 1. Sehingga bisa dituliskan kalimat matematikanya yaitu plus 3 ditambah negatif 2 sama dengan 3 ditambah negatif 2, maka 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Penjumlahan pada bilangan yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Namun, untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, hal itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, kita harus dapat menjumlahkan bilangan bulat tanpa alat bantu. Kondisi yang pertama yaitu jika kedua bilangan bertanda sama. Jika kedua bilangan bertanda sama, artinya keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif. Operasinya yaitu jumlahkan kedua bilangan tersebut. Untuk hasilnya, berilah tanda sama dengan tanda kedua bilangan. Contoh yang pertama, di sini ada positif 4 ditambah positif 7. Pada hasil akhir yaitu beri tanda yang sama dengan kedua bilangan tersebut. 4 tandanya positif, 7 tandanya juga positif, berarti hasil akhirnya yaitu tandanya positif. Sedangkan operasinya yaitu jumlahkan kedua bilangan, berarti 4 ditambah 7, kita taruh dalam kurung seperti ini. Kemudian positif, kita tulis positif, 4 ditambah 7, setelah kita hitung hasilnya 11. Pada bilangan bulat, positif 11, tanda positifnya tidak perlu ditulis sehingga kita sederhanakan menjadi sama dengan 11. Lalu pada kasus kedua, di sini ada negatif 2 ditambah negatif 5. Untuk menentukan tanda pada hasil akhirnya, kita lihat di sini sama-sama negatifnya, berarti hasil akhirnya bertanda negatif. Kita tulis dulu tanda negatifnya. Kemudian operasinya yaitu jumlahkan kedua bilangan.
Jadi di dalam kurung 2 ditambah 5. Setelah itu pada hasil akhir tanda negatif kita tuliskan kembali negatif. Pada hasil akhir bilangan bulat yang di dalam kurung kita jumlahkan menjadi 7. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Kemudian untuk yang kasus kedua, jika kedua bilangan bertanda beda atau tidak sama. Jika kedua bilangan berlawanan tanda, bilangan positif dan bilangan negatif, maka operasinya yaitu kurangi bilangan yang bernilai besar dengan bilangan yang bernilai kecil tanpa memperhatikan tanda. Kemudian untuk hasilnya, berilah tanda sesuai dengan bilangan yang bernilai lebih besar. Nah, di sini ada contoh 75 ditambah negatif 90. Nah, kita abaikan dulu tandanya. Kemudian kita cek dulu antara 75 dengan 90 itu lebih besar yang mana. Ternyata kan lebih besar bilangan 90. Barulah kita cek tandanya dari bilangan 90 ini apakah positif atau negatif. Ternyata pada soal ini bilangan 90 bertandakan atau bernilai negatif. Sehingga hasil akhirnya juga bernilai negatif. Kemudian operasinya di sini sudah dijelaskan yaitu kurangkan, maka yang di dalam kurung bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Tanda kita tuliskan lagi di sini negatif. Kemudian hasil pengurangannya 90 dikurangi 75 yaitu 15. Sehingga kesimpulannya 75 ditambah negatif 90 sama dengan negatif 15. Contoh yang kedua, negatif 63 ditambah 125. Nah, ini kita uraikan dulu sehingga dapatnya negatif 63 ditambah positif 125. Dari kedua bilangan ini kita lihat manakah bilangan yang lebih besar. 63 dengan 125 ternyata lebih besar 125. Kita cek tanda dari 125 ini apakah positif atau negatif. Ternyata tandanya yaitu positif. Maka kita tulis di sini tanda positif dulu. Kemudian baru buka kurung. Bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Setelah itu tanda positif tetap dituliskan. Yang di dalam kurung kita hitung 125 dikurangi 63 hasilnya yaitu 62. Positif 62. Sekali lagi Beratna ingatkan dalam bilangan bulat positif 62 bisa disederhanakan, tidak perlu ditulis positifnya sehingga menjadi 62. Berikutnya yaitu sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu tertutup. Pada penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan C juga bilangan bulat. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penjumlahan dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian sifat yang ketiga mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya untuk sembarang bilangan bulat apabila ditambah 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kesimpulannya, untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kemudian sifat yang keempat bersifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini dapat dituliskan untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku buka kurung
A ditambah B tutup kurung ditambah C, hasilnya sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Kemudian sifat yang terakhir mempunyai inverse. Inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya atau lawannya merupakan unsur identitas atau 0. Lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Berikutnya yaitu materi pengurangan bilangan bulat. Seperti pada penjumlahan bilangan bulat, untuk menghitung hasil pengurangan dua bilangan bulat dapat digunakan bantuan garis bilangan. Namun sebelumnya, coba kalian ingat kembali materi di tingkat sekolah dasar. Operasi pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Muridnya ulangi ya. Operasi pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Nah, perhatikan uraian berikut. Ada soal yang pertama, 4 dikurangi 3. Pada sekolah dasar, tentu kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Bila kita uraikan atau kita gambarkan dalam garis bilangan, akan terbentuk seperti ini. 4, positif 4 ke kanan 4 langkah, kemudian mundur 3 langkah. Dikurangi 3 artinya mundur 3 langkah, sehingga mendapatkan hasil sama dengan 1. Kemudian bagaimana bila soalnya diubah menjadi 4 ditambah negatif 3? Dengan menggunakan konsep penjumlahan pada garis bilangan pada slide sebelumnya, maka didapatkan bentuk dari garis bilangannya seperti ini. Ternyata 4 dikurangi 3 dengan 4 ditambah negatif 3 memberikan hasil yang sama, yaitu positif 1. Kemudian misalkan ada kasus lagi seperti ini. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Bila digambarkan melalui garis bilangan, akan menjadi seperti ini. Kemudian bila soalnya diubah menjadi negatif 5 ditambah 2, setelah digambarkan pada garis bilangan, ternyata menunjukkan gambar atau hasil yang sama, yaitu negatif 3. Pada perbandingan di atas, diperoleh hubungan sebagai berikut. 4 dikurangi 3 sama dengan 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Dan negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya. Muridnya ulangi ya. Mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya. Oke, sekarang muridnya berikan contoh, misalkan ada soal 7 dikurangi 9. Ini adalah bilangan yang dikurangi dan ini adalah bilangan pengurangnya. Di sini bilangan pengurangnya adalah angka 9, maka lawan dari angka 9 yaitu negatif 9. Sesuai dengan yang Bu Ratna sampaikan, mengurangi dengan suatu bilangan artinya menambah dengan lawan pengurangnya. Lawan dari 9 tadi negatif 9. Negatif 9. Sehingga diperoleh, misalkan kita tidak pakai alat bantu, 7 dan 9 lebih besar angka 9. Tanda dari angka 9 negatif, berarti hasilnya negatif. Kemudian 9 dikurangi 7. Hasilnya negatif 2. Kemudian contoh berikutnya, misalkan negatif 8 dikurangi dengan 6. Sama di sini pengurangnya adalah angka 6. Kita tulis di sini 6
lawannya yaitu negatif 6. Sehingga negatif 8 ditambah dengan negatif 6. Di sini penjumlahan dengan tanda yang sama, berarti hasilnya mengikuti kedua tanda bilangan tersebut, yaitu sama-sama negatifnya. Kemudian operasinya yaitu jumlahkan, berarti angkanya kita jumlahkan. Negatif tetap negatif, 8 ditambah 6 hasilnya 14. Kemudian bila ada kasus 15 dikurangi negatif 5. Nah, di sini ini yang dikurangkan, ini adalah pengurangnya. Pengurangnya itu negatif 5. Lawan dari negatif 5 yaitu positif 5. Atau disederhanakan menjadi 5. Berarti di sini bisa kita ubah menjadi 15 ditambah lawan dari pengurangnya yaitu 5. Sama dengan 20. Ada lagi yang berikutnya, yang terakhir. Min 12 dikurangi negatif 7. Di sini negatif 12 adalah angka yang dikurangkan, negatif 7 adalah pengurangnya. Kita cari lawan dari pengurangnya, negatif 7, lawannya yaitu positif 7, atau bila disederhanakan menjadi 7. Maka di sini dituliskan negatif 12 ditambah 7. Karena tandanya tidak sama, maka lihat dari tanda bilangan yang lebih besar, kemudian operasinya dikurangkan. Menjadi negatif 5. Seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat untuk sesama. Amin. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa mengirim DM Instagram di akun IG saya yaitu @ratnaps2229, atau kalian bisa chat di Kuiper dan juga di Google Classroom. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.